Selamat pagi Ibu Winarsi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama. Jadi pagi ini saya Selamat pagi Ibu Winarsi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama. Jadi pagi ini saya menghadap Ibu Sri Winarsi dalam rangka tugas saya sebagai peserta dalam calon guru penggerak dalam rangka pendidikannya. Nah, saat ini saya memasuki modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai yang dilakukan oleh pemimpin pembelajaran. Maka hari ini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitaran Barito Selatan. Ya. Gitu, Ibu. Jadi langsung aja nih Ibu mengenai tugas saya. Jadi ini adalah mengenai pengambilan keputusan, mengenai bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus. Biasanya kan di sekolah ada kasus-kasus nih Ibu. Ya. Nah itu bagaimana Ibu tahu bahwa itu adalah kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Itu dilihat dari melihat kasusnya itu masuk mana dulu dia yang kategorinya itu, dan mana yang masuk bisa diprioritaskan lebih dahulu, yang disesuaikan dengan kondisi anaknya juga. Terus ke pertanyaan satu, belum masuk pertanyaan. Ya, itu pertanyaan pertama tadinya Ibu ya, identifikasi. Ini tadi pertanyaan pertama adalah identifikasi mengenai apa dilema etika. Jadi menurut Ibu tadi adalah dilihat dulu masuk kategori mana, seperti itu ya Bu ya. Jadi masuk kategori itu maksudnya gimana Bu? Apakah ada yang harus kategori yang dianggap sebagai kategori itu seperti apa? Apakah berdasarkan nilai-nilai yang ada di sekolah ini atau nilai-nilai umum yang ada? Iya, nilai ada sama dua-duanya. Di sini mengidentifikasi permasalahan itu jika keputusannya diambil kalau melanggar nilai kebajikan yang merupakan dilema etika. Umpamanya itu kalau masuk yang dilema etika. Tapi keputusan tersebut bertentangan serta melanggar nilai kebajikan, maka permasalahan jadi yang mengarah ke bujuk moral tadi, ya. Yang ke bujuk moral. Lebih kalau ke bujukan moral itu lebih ada kayak sedikit kayak toleransi, hukum. Ada langgar hukum kayak gitu ya Bu ya. Ada toleransi sedikit di sini, yang intinya untuk kepentingan siswa atau peserta didik. Dilema etika dilema etika. Dilema etika. Baik. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, kalau yang tadi merupakan nilai-nilai yang merupakan dilema etika adalah yang jadi hal tersebut itu tidak melanggar nilai kebajikan, tetapi kalau yang bujukan moral dia melanggar nilai kebajikan gitu ya. Kalau yang dilema etika masih ada bisa ditoleransi dengan segala macam pembicaraan dan lain sebagainya. Kita lihat dari berbagai macam sisi masih bisa diselesaikan untuk kebaikan bersama begitu. Jadi Ibu. Nah, Ibu pada saat Ibu saat ini sebagai kepala sekolah di sini dalam mengambil keputusan, terutama untuk keputusan yang menurut Ibu adalah yang sama-sama benar, yang dilema etika tadi, itu bagaimana Bu cara pengambilan keputusannya? Ya, sebelum mengambil keputusan itu saya akan pertama-tama memanggil pihak terkait untuk mengumpulkan faktanya terus kemudian berkolaborasi, juga membangun komunikasi dengan rekan guru yang lain, melakukan musyawarah kedua belah pihak, kemudian mengambil keputusan atau memberikan solusi untuk kedua belah pihak itu. Bagaimana jika permasalahan pamannya sesama rekan guru atau diambil dari berpihak pada murid. Nah, jadi pada intinya keputusannya itu yang diambil untuk kebaikan bersama atau kedua belah pihak yang bermasalah itu tadi. Jadi istilahnya
dari berbagai pihak itu diperhatikan, baru nanti kita bisa Ambil menentukan keputusan Oke. seperti itu. Oke. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa tadi dalam Ibu mengambil keputusan tadi, Ibu melihat dari berbagai macam sisi ya Bu ya. Ya. Jadi mengumpulkan dulu fakta, Ya. kemudian berkolaborasi, Ya, kemudian untuk membangun komunikasi Ya. dengan kedua belah pihak yang Ya. bermasalah, kemudian mengambil keputusan yang tidak memihak istilahnya ya Bu. Betul. Terus yang penting untuk kepentingan bersama, Betul. yang pasti keputusan itu harus win-win solution, Ya. tidak memberatkan Betul. di antara kedua belah Kedua pihak. belah pihak. Walaupun itu permasalahan guru ataupun permasalahan siswa. Iya, betul. Oke. Jadi dari yang Ibu tadi bahwa di dalam pengambilan keputusan itu ada kolaborasi, membangun komunikasi seperti itu. Menurut Ibu nih sebagai kepala sekolah di SMP 2 Dusun Selatan ini, apa sih yang paling efektif bagi Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini yang paling efektif? Langkah-langkahnya ya ini. Sudah masuk langkah-langkahnya belum? Ya, yang atau itu langkah-langkah atau prosedur apa? Bisa Ibu, Ya. boleh Nah, silakan. jadi hal pertama ya Ya. yang bisa saya lakukan di sini setelah mengumpulkan fakta tadi, mengetahui siapa yang terlibat tadi, mengkonfirmasikan masalah tadi yang terjadi, umpamanya dari kedua pihak tadi, mengetahui kebenarannya, berkoordinasi. Nah, di sini yang berbahagia, di sini yang istilahnya yang berkompeten di sini adalah wali kelas, guru BP, dan orang tua. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan ini yang tidak bertentangan dengan nilai kebajikan, tapi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi disepakati, ya, ada kesepakatan, bersama di situ bersama. Ya. Boleh saya sedikit menambahkan Bu, seandainya nih permasalahan tersebut terjadi di antara sesama guru begitu, kan seringkali di sekolah ada kejadian seperti itu. Apakah Ibu akan memberikan guru tersebut jadi dipanggil satu-satu atau bersama-sama biasanya? Oh, dipanggil bersama-sama. Panggil bersama-sama. Kalau pertama kita panggil satu-satu dulu permasalahannya apa. Nah, kalau untuk mengambil clearnya, mengkonfirmasinya, berarti kita dua-duanya kita panggil. Jadi setelah kita mendengar dari satu sisi, dua sisi tadi, lalu kita konfirmasi bersama-sama. Jadi kalau semuanya sudah kumpul, kita dengan kepala sekolah, dengan guru yang bersangkutan, yang bermasalah tadi, nah baru bagaimana solusinya, diambil apa permasalahannya dan bisa diambil jalan tengahnya atau solusinya tadi. Berarti di dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan terjadi dengan siswa, kemudian untuk terutama dengan guru, Ibu selain membuat jadi mengumpulkan mereka untuk kemudian mengkonfirmasi permasalahannya, juga Ibu mencoba menggali sebenarnya seperti apa sih permasalahan itu terjadi, kemudian memberikan coaching itu untuk mereka, untuk Bapak Ibu guru atau yang bermasalah tersebut untuk menemukan solusi yang terbaiknya untuk mereka. Demi kepentingan bersama. Jadi ada unsur atau pengarahan kan ya, coaching ya, ada unsur coachingnya. Intinya kekeluargaan di situ. Dan kekeluargaan ya Bu. Nah, jadi apa Bu? Selama Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, apa sih bagi Ibu yang merupakan tantangan selama ini, yang paling merupakan tantangan atau hal yang paling sulit diputuskan itu yang bagaimana Ibu? Yang berkaitan dengan siswa atau yang dengan guru tadi? Boleh dengan siswa, boleh dengan guru. Ya, untuk tantangan tadilah kalau yang kaitannya dengan dilema etika tadi, umpamanya ya, dengan peserta didik tadi, yaitu saat permasalahannya itu terjadi dengan siswa yang melibatkan orang tuanya, terkadang untuk memberikan pemahaman, untuk membangun komunikasi dengan orang tua siswa itu agak susah ya. Jadi karena apa ya, mungkin tidak nyambung, mungkin yang
karena ya dari berbagai faktor. Nah, jadi terbenturnya itu ya karena perbedaan kepentingan tadi. Nah, di satu sisi sekolah menginginkan pamannya karena sekolah ada peraturan. Nah, mohon kita kerjasamanya pamannya. Dalam hal ini perlu komunikasi memang yang intensif dengan pihak terkait serta mempertimbangkan kondisi sosial keluarganya dari pihak yang bermasalah tadi. Nah, tapi tetap sekolah akan secara kontinu mengadakan hubungan baik tadi demi nanti endingnya untuk kepentingan anak itu atau terjadi perubahan pada peserta didik tadi. Ya, intinya itu. Jadi apapun kondisinya, walaupun itu merupakan tantangan di sekolah ini karena berkaitan dengan orang tua, karena mungkin ada perbedaan kepentingan, jadi komunikasi itu kadang tidak bisa nyambung ya Bu. Yang pasti sekolah akan mengambil keputusan yang terbaik, demi anak, untuk kebaikannya. Yang pasti yang terbaik untuk anak itu keputusannya akan diambil. Tetap karena sekolah juga ada peraturan, jadi orang tua juga harus mengikuti juga gitu. Nah, tapi tetap kita ada rasa toleransinya. Jadi di situ tuh. Dalam mengatasi kasus-kasus dilema, apakah Ibu akan selalu ada jadwal atau ada prosedur tertentu yang dijalankan di sekolah ini untuk jadwalnya atau prosedur tertentu? Kalau jadwal tidak ada, tapi situasional aja. Kalau terjadi baru kita adakan pembimbingan atau pertemuan seperti itu. Tapi kalau jadwal secara khusus kita itu tidak ada. Atau mungkin pada saat terjadinya permasalahan yang ada di sekolah ini, selain situasional mungkin ini ya Bu ya, melihat catatan anak tersebut di tempat guru BK gitu. Oh iya betul. Dari yang terutama dari wali kelas karena wali kelas ibu kelasnya kan di kelasnya tahu bagaimana perkembangan si anak itu. Kemudian yang kedua guru BP kita-nya. Jadi yang mereka lebih tahu tuh mereka. Dan bisa juga nanti laporan dari guru mapel yang masuk di kelasnya itu kadang masukan juga. Gitu ya Bu. Masukan dari guru mapel. Baik Ibu. Jadi kalau ada ini jadwalnya tidak tentu situasional aja Bu, begitu ada. Tapi begitu ada permasalahan langsung segera ditangani. Langsung ditangani. Tidak ditunda-tunda. Mamanya ada kejadian apa berapa kali 2 kali ya panggilan orang tua. Nah, supaya intinya ke depannya lebih baik untuk kepentingan anak. Nah, di dalam pengambilan keputusan di sekolah ini menurut Ibu faktor-faktor apa sih yang mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah ini? Kita dengan kebersamaan atau kerjasama dengan teman-teman tadi enak. Jadi enak kalau diajak yang jelas proaktif dari guru mapel, dari BK, dari guru BK dan dari wali kelas. Itu mereka enak kalau ditanyai cepat tanggap. Jadi cepat melaporkan. Jadi kalau ada apa-apa mereka juga melaporkan. Jadi kita bisa merundingkan atau mencari solusinya. Jadi permasalahan juga akan segera tertangani ya Bu. Karena dari pihak yang wali kelas, guru BK maupun mungkin guru yang masuk ke kelas itu langsung proaktif memberitahu bahwa ada permasalahan seperti ini yang diselesaikan. Maka akan segera tertangani maka membutuhkan selain proaktif dari semuanya pihak yang di sekolah ini yang terkait di sekolah ini juga kerjasama. Baik Ibu. Nah ini yang terakhir Ibu yang mau tanya-tanyakan dari tugas saya ini, dari semua pada saat Ibu mengambil keputusan ini, pengalaman apa yang Ibu bisa dapatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang paling Ibu dapatkan dalam pengambil keputusan? Pengalaman yang jelas kita mengambil keputusan tidak mengandalkan dari peraturan yang ada, tetap kita mempertimbangkan kepentingan peserta didik, membantu kedua belah pihak agar kedepannya itu lebih baik membantu ke peserta didik tersebut. Nah, jadi itu selain juga kita istilahnya memperhatikan peraturan yang ada, kita juga ada unsur banyak yang toleransinya kita. Intinya seperti kita menganut dari aturan pemerintah karena
anak itu berhak untuk menuntut ilmu. Nggih, Ya betul. jangan sampai putus sekolah. Nggih. Ya jangan putus sekolah. Makanya sebagaimana dapat kita bantu, kita bantu. Nggih, Kalau nggih. memang sudah tidak bisa kita bantu, apa boleh buat, kita menyerahkan kepada orang tua. Nggih. Seperti Karena itu. karena sekolah sudah mengupayakan yang ya, terbaik. tapi kan Kembali sekolah ya, ke sini juga kembali ke anak dan orang tua. Cih, Ya, pamannya cih. kita saling kerjasama. Pamannya anak masih tetap ini, ya dengan mohon maaf kita ya bisa mengambil keputusan meskipun berat. Ya, Meskipun betul. berat, umpamanya mengembalikan ke orang tua siswa. Iya, iya. Tapi kalau masalah pamannya rekan kerja di sini, alhamdulillah baik-baik saja. Tidak ada terjadi gap apa. Karena kita ngemong kita di Iya. sini itu enak, komunikasinya itu lancar. Iya. Ya, tidak Iya. saling dipendam. Ya, Seperti jadi itu. karena ada komunikasi yang baik di Ya. antara sesama rekan guru Ya, dan dan pemimpin Bapak, sekolah ya. ini, jadi semuanya di sekolah ini semua berjalan lancar. Nah, terkait dengan peserta didik tadi, kalau ada permasalahan dilematika, yang pertama adalah pasti harus memperhatikan peraturan yang ada, Ya, dan juga memberikan toleransi atau memberikan ini ya Bu ya, sepanjang itu tidak melanggar nilai. iya, Tidak melanggar nilai, yang pasti keputusan tersebut diambil adalah untuk kebaikan anak, Iya, untuk masa sudah, depan ya. anak. Walaupun terkadang karena juga saya lihat SMP 2 ini kan anaknya kompleks permasalahannya banyak, permasalahannya anaknya, banyak karena anaknya kan sekolahnya Iya, dari berbagai macam kondisi ekonomi dan sosial bermacam-macam di betul. SMP 2 ini, yang kadang bisa jadi ada komunikasi yang kurang nyambung Iya. dengan orang tua. Walaupun sudah diberikan keputusan terbaik dari sekolah, maka sekolah juga akan kembali lagi ke orang tua seperti apa gitu nggih Bu. Kembali ke peraturan. Iya, kembali ke peraturan. Ya. Ya, jadi akan mengambil tindakan tegas juga Ya, gitu betul, Bu, kalau betul. memang tidak bisa dikomunikasikan karena sekolah sudah berupaya sebaik mungkin. Itu sudah istilahnya sudah dengan berat hati, sudah istilahnya mengambil keputusan yang seumpama mengembalikan ke orang tua. Ya, itu sudah istilahnya keputusan paling final, paling gitu. final, dan sudah diperpikirkan karena yang masak-masak dari berbagai faktor tadi, terus kita membuat peraturan yang memang kayak seperti itu. Itu kalau sekolah kami seperti itu. Baik Ibu Winarsi, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan untuk saya. Semoga apa yang saya dapat di wawancara ini dengan melihat sekolah ini, ini SMP 2 termasuk sekolah besar di Barito Selatan. Amin, jadi amin. dengan melihat dan mewawancara Ibu tadi, saya tahu bagaimana supaya nanti kita mengambil keputusan di sekolah itu bisa dengan benar-benar bijaksana, cermat, begitu ya Bu. Memikirkan segala hal, efek-efek yang akan terjadi, konsekuensi yang akan terjadi. Tetapi dari semua itu keputusan diambil adalah untuk kebaikan peserta didik. Itu kembalinya ke situ. Terima kasih Ibu Win untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi.